Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Rabani Sabul Fitri dan di video kali ini saya akan mempraktikkan cara cara membangun jaringan switch dan router. Untuk topologinya gambarannya seperti ini dan pada tabel pengalamatan IP address, default gateway, interface-nya seperti ini. Tujuan pada praktek membangun jaringan switch dan router ini yaitu yang pertama setup topologi dan inisiasi perangkat, kemudian mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas dan menampilkan informasi perangkat. Nah, untuk software yang digunakan itu Cisco Packet Tracer, gambarnya seperti ini, bisa diinstal secara gratis. Terus untuk yang pertama itu ada ini pada Switch Database Manager atau SDM itu memiliki menggunakan template default bias yaitu tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Jadi pastikan bahwa SDM menggunakan template dual IPv4 dan NIPv6. Untuk konfigurasinya seperti ini. Nah, saya contohkan. Oke, yang pertama yaitu switch-nya. Kemudian kita masuk ke config CLI konfigurasi ini switch configure terminal SDM kalau saya bisa ini masukkan tadi terus configure terus dengan kemudian N terus di reload. Dan menunggu lihat. Jadi kebutuhan perangkatnya satu router dengan model Cisco 4221, kemudian switch model 2960, switch yang tadi, kemudian dua PC. Nah, untuk mengkonfigurasi switch dan routernya melalui PC itu bisa menggunakan kabel konsol. Untuk interface menghubungkan antar interface itu bisa menggunakan kabel straight atau crossover. Kemudian setup topologi, dikabelkan jaringan mengikuti topologi. Jadi router terus device-nya PC, ke PC, terus konekkan. Ini kan sama seperti 06 F05 ini masuk ke switch F06 internet 06 terus masuk ke F05 G001 kemudian G000 sudah tersambung. Ini masih merah, kita nyalakan power on. Jadi terus CAC
ya, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Jadi memasukkan IP address pertama memasukkan IP address subnet mask dan default gateway pada PCA dan PCB menggunakan ini. Sebenarnya sebentar, sebelum ya, terus konfigurasi PCA terlebih dahulu, configuration, DV-nya ini, DV gateway, IP6-nya, gateway, oke sudah, terus ke PCB dikonfigurasi seperti VCA tadi. Baik, PCB sudah dikonfigurasi seperti VCA tadi, dan sekarang step berikutnya yaitu mengkonfigurasi router. Pertama, buka konsol routernya, bisa lewat VCA, ya, konsol terminal. Terus aktifkan modus privilege list. Muncul konfigurasi. Kan DNS lookup. Kemudian DNS lookup berikan kelas sebagai password privilege. Ini secret class. Ini apa? Secret class. Oke. Terus setelah memberi password privilege, kemudian password konsolnya. Konsol. Passwordnya Cisco. Itu login exit. Kemudian lakukan enkripsi pada password. Oh, anu
PTY, PTY. Hmm, set. Kemudian konfigurasi ya, enkripsi terhadap password plain text. Oke, bentar, saya hostname-nya belum. Konfigurasi untuk eh, enkripsi, enkripsi terhadap plain text. Password encryption. Kemudian ingat banner yang memperlihatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Jadi caranya banner MOTD terus pagar. Nah, ini isinya terserah. Kalau contohnya saya seperti ini. Unauthorized access is denied. Terus ditutup kurung pakai tanda pagar. Kemudian indikasi konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Ini sudah diaktifkan tadi, sekarang konfigurasi. Langsung ke interface. Penambahan udah 168.01 sama 11 tadi. Shutdown, exit, terus udah IPv 6 masukkan. IPv6 ini harus di unicast routing, jadi kita eh, saya harus saya akan konfigurasi yang G001 dulu.
92.168.11. Estimasinya 25, 6 juta. Oke, terus tekan routing pakai VV6 mau masukkan ADV6 Unicast routing. Routing terus interface misalkan untuk yang akan address ini untuk subnet pemasangan misal kurang save terus ke interface yang berikutnya Oke, jadi seperti ini nanti ini konfigurasinya. Konfigurasi IPv6-nya sama IPv4. Kemudian simpan running configuration ke file startup configuration. Lalu kemudian set jam pada router. Set di jam 3.00 detik 00 12 Oktober 2024. Oke, kemudian untuk mencoba setelah dikonfigurasi, mencoba ping PCB dari jendela command prompt PCA. Kan, room, mau 3, digital. Start.
dan normal. Kemudian langkah berikutnya yaitu konfigurasi switch. Switchnya misalnya pindahkan ke switch. Dalam langkah ini konfigurasi hostname, interface, VLAN dan VLAN 1 dan default gateway-nya. Pertama masuk konsol switch dan enable modus privilege seperti tadi. Hostname-nya dulu. S1. Oke. Ikut. Dan lagi domain. Dan konfigurasi aktifkan interface VLAN. VLAN 1. Terus konfigurasi default gateway untuk switch 1. Nah, interface VLAN 1 dikonfigurasi dulu. Terus untuk 68 1 untuk 2. Terus dari 6 dari 6 0. Bukan. Terus sip. Itu konfigurasi default gateway untuk switch 1. Oh, konfigurasi 4 memastikan konektivitas end-to-end. Ping dari PC A ke PC B, kemudian ping dari S1, C1 ke PC B. Bisa. Terus ke switch C1. Terus 50%. Coba lagi. Terus menampilkan informasi perangkat yaitu menggunakan show IP route pada router 1. IP route. Terus ini ada pertanyaan, berapa kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Untuk mengindikasikan jaringan yang terkoneksi secara langsung, itu tandanya di sini ada tulisan is directly connected. Directly connected. Berarti terhubung secara langsung. Kemudian berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing. Di dalam tabel routing ini ada dua C. C itu connected, tersambung. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Ya, C ini
interface-nya, yaitu yang pertama ada gigabit Ethernet 000, kemudian ada gigabit Ethernet 001. Seperti itu. Kemudian gunakan perintah show IPv6 IPv6 root pada router R1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. The C connected local null internet receive directly connected. Kemudian informasi interface pada router R1. Show interface. Seperti itu. Ini ditampilkan semua. Ini ada pertanyaan. Apa status operasional dari interface G001? Interface G001 operasionalnya statusnya itu up atau terhubung, line protocol is up connected, tersambung, terhubung. Kemudian apa alamat MAC address media access control dari interface G001? Ini G001 ini maksudnya. Nah, MAC addressnya ini 00D0 D351 D002. Ini MAC addressnya. Kemudian bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address ditampilkan, internet addressnya seperti ini. Sama seperti internet addressnya itu IP address dari interface-nya itu. Jadi IP address yang IP address sama dengan internet address-nya seperti ini. Kemudian ada beberapa perintah, yaitu untuk memastikan suatu konfigurasi interface, yaitu menggunakan perintah show IP interface brief. Ini masukkan perintah ini pada router R1. Interface IP interface brief. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk melihat informasi interface IPv6, show IPv6 interface brief pada router 1. Administratively down. Terus masukkan perintah show IPv interface brief pada switch 1. Dan pertanyaannya, jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Jadi, jika statusnya itu administratively down, kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Jadi ini nanti statusnya akan up atau connected di ketika show IP-nya itu. Show IP root-nya nanti connected. Is up, bukan administratively down. Kemudian
Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Jadi jika salah mengkonfigurasi nanti PC PC A tidak bisa mengirimkan ping ke PC B atau PC B tidak bisa mengirimkan ping ke PC A. Soalnya eh, PC PC A itu nanti nggak bisa langsung nyambung ke PC B. Jadinya salah pengalamatan bisa menyebabkan tidak bisa satu end device itu tidak akan bisa tersambung ke end device yang lain yang melalui network device itu. Ya, mungkin segitu segitu dulu. Baik, baik sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.